Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. Dan terkasih dalam And Tuhan, every day, kami menyambut every saudara, moment, selamat datang di dalam ibadah every pada breath you sore hari take. ini. Dan saudara Jeffrey Kombongkila, dan setelah itu akan diikuti dengan mempelai wanita yaitu saudari Nalar Tandawuya yang diantar bersama dengan ayahanda tercinta Bapak Aryanis Tandawuya. Dan setelah itu kita juga akan melihat bagaimana ibu dari masing-masing mempelai. Dimana kita akan melihat mereka akan menyaksikan bagaimana mereka berjanji di hadapan Tuhan. Karena itu kita akan sore hari ini adalah ibadah untuk memuji Allah, karena semua berkat yang kita terima berasal dari Tuhan. Saudara, kita di sini bukan menjadi penonton dari ibadah, kita bukan menjadi penonton, tapi kita menjadi saksi atas pernikahan Jeffrey dan Nalar. Kita menjadi saksi atas janji mereka. Saudara setuju menjadi saksi? Karena saudara setuju menjadi saksi, maka saudara setiap saat boleh meminta mereka bertanggung jawab atas janji mereka. Karena itu janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tidak ada manusia yang datang beribadah kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memanggil kita beribadah. Panggilan beribadah pada sore hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Besar setiamu, besar
di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang begitu besar kepada kami. Kami mengucap syukur terutama kepada kasih-Mu yang Kau nyatakan atas pengorbanan putramu di atas kayu salib, sehingga melalui iman dosa kami diampuni dan kami boleh memiliki hidup yang kekal. Kami pun bersyukur karena Engkau telah mempertemukan saudara Jafrey dan saudari Nalar, bahkan mempersatukan mereka pada hari ini. Tuhan, kami berdoa agar mereka boleh menghormati pernikahan yang kudus ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sejak hari pertama mereka menyatakan pernikahan ini. Dan kiranya sejak awal ini berita Injil dan kemuliaan Kristus begitu jelas diberitakan melalui ibadah ini dan melalui kehidupan pernikahan mereka. Karena itu kami berdoa dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Orang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, Tuhan Yesus mengutip perkataan Allah sendiri dalam kitab Kejadian. Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Karena itu pernikahan ada sejak awal dunia ini diciptakan. Pernikahan bukanlah produk setelah manusia jatuh dalam dosa. Pernikahan bukanlah produk setelah Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi sebelum segala sesuatu dimulai, atau pada saat segala sesuatu dimulai, pernikahan sudah ada. Sehingga pernikahan adalah karya Allah sendiri. Bukan karya manusia, bukan penemuan manusia. Kalau Allah tidak menciptakan perempuan, maka selamanya Adam tidak menikah. Karena tidak mungkin toh dia menikah dengan gorila. Karena beda. Saudara, persoalannya di kepala kita bercampur-campur ketika kita bicara tentang pernikahan. Kita tahu pernikahan adalah inisiatif Allah, diciptakan oleh Allah untuk manusia, tapi kita belajar pernikahan bukan dari Allah. Banyak pasangan belajar pernikahan dari Hollywood, dari drama Korea, dari TikTok, saudara, dari medsos yang lain. Sehingga kita lupa bahwa itu adalah karya Allah. Harusnya kita belajar dari Allah. Bukan harusnya film Hollywood, drama Korea, TikTok belajar dari Allah. Tetapi orang Kristen yang lucu, tahu itu dari Allah, belajar dari yang lain. Setelah salah satu contoh, Alkitab mengatakan dari awal bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Sehingga pernikahan hanyalah satu laki-laki dengan satu perempuan. Tetapi drama Korea, Hollywood mengajarkan laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau satu laki-laki dengan banyak perempuan. Saudara, itu bukan berasal dari Allah. Pagi ini sore ini kita akan coba lihat apa yang sebetulnya Alkitab katakan tentang pernikahan itu sendiri. Saudara, di dalam dunia ini, ketika Allah menciptakan manusia, maka itu adalah suatu titik puncak dari seluruh ciptaan ketika Allah ingin memiliki relasi dengan manusia. Saudara, di dalam relasi itu adalah suatu relasi yang intim. Sehingga kalau saudara baca Alkitab baik-baik, saudara akan menemukan frase, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Itulah kerinduan Allah. Itu yang bersifat sebagai tanda, hanya berguna atau berfungsi sampai sesuatu yang ditandai itu terjadi, bukan? Saudara, ketika kita bicara mengenai tanda, saudara tidak akan selalu menyimpan tanda itu kalau saudara sudah mencapai apa yang saudara inginkan. Saudara, sebagai contoh begini, tanda jalan dari sini menuju airport. Saya bukan orang Manado, saya butuh tanda atau supaya tidak salah. Maka ketika saya melihat tanda-tanda itu membawa saya menuju airport, bukan? Nah, sesudah sampai di airport, saya masih butuh nggak tanda itu? Tidak. Tanda hanya dibutuhkan ketika kita belum mencapai sesuatu yang ditunjukkan. Tetapi ketika sesuatu yang sudah ditujukan itu tercapai, kita tidak memang mirip, tapi jauh lebih cantik. Ada Hawa, sama-sama ada bulu, tapi satu bulunya banyak sekali gitu. Saudara, ada mungkin berkata, mungkin ya, itu urusan nantilah. Di depan mata saya ada yang jauh lebih indah. Saudara, ribuan tahun kemudian, sejak Adam mendengar kata itu bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging, tidak pernah frase itu dikutip lagi. Sepanjang perjanjian lama tidak pernah dikutip.
ribuan tahun kemudian baru dikutip oleh Tuhan Yesus ketika menjelaskan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan melambangkan kasih dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setelah ribuan tahun kemudian baru satu sama lain hidup semakin kudus, menguduskan. Itulah yang dikatakan Paulus, bahwa suami menguduskan istrinya seperti Kristus menguduskan jemaatnya. Maka mereka menjadi tanda yang setia. Mereka memperlihatkan Kristus yang menguduskan umatnya. Saudara, oleh karena itu pernikahan Kristen tidak memberi ruang untuk perzinahan atau poligami. Sejak awal pernikahan Kristen mengatakan laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan menjadi satu daging. Menjadi satu daging artinya berhubungan seks. Di dalam sebuah hubungan seks menjadi suatu hubungan yang suci dan kudus di dalam sebuah pernikahan. Artinya pernikahan Kristen tidak memberikan ruang sedikit pun untuk perzinahan di luar pernikahan ini. Saudara, ketika saudara bersetubuh dengan istri dan suami saudara, saudara menjadi satu daging. Ketika saudara bersetubuh dengan pasangan yang lain, maka saudara melakukan satu daging dengan yang lain. Itu merupakan sebuah pelanggaran daripada perjanjian ini. Saudara, karena itu ketidaksetiaan di dalam pernikahan ini bukan hanya mempermalukan pasangan kita, tapi juga mempermalukan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap setia mengasihi jemaatnya. Maka ketika pasangan suami istri menunjukkan ketidaksetiaan, maka saudara sedang tidak menjadi tanda kasih setia Tuhan. Lalu mulut kita berkoar-koar, Yesus mengasihi kita, Yesus begitu setia. Tapi kita menunjukkan sebagai tanda bahwa kita tidak setia kepada pasangan kita. Maka kita menjadi kata-kata yang tidak ada artinya. Maka ketika hidup pernikahan kita setia, kita menjadi tanda yang setia. Sekali lagi, pernikahan Kristen melampaui kebahagiaan. Justru ketika kita menjadi gemar tentang Kristus, kita memiliki kebahagiaan itu. Saudara, pernikahan kalian bukanlah untuk mengatakan kepada dunia, lihatlah kami ini pasangan yang paling sempurna. Lihatlah kami pasangan yang paling romantis, yang paling mendekati drakor. Hati-hati saudara, paling dekat sama drakor paling bahaya itu. Karena drakor pernikahan yang kacau balau. Saudara, pernikahan kalian adalah untuk mengatakan kepada dunia, lihatlah kami dua orang berdosa, menerima anugerah Tuhan, dan telah menemukannya di dalam Yesus Kristus. Lihatlah, percayalah kepada Kristus bagaimana kami percaya dan kami memperlihatkannya kepada dunia ini. Saudara, itu yang dituntut, itu yang diminta di dalam pernikahan Kristen. Bukan sekedar yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, I don't care with others. No. Saudara menjadi tanda. Apa gunanya tanda yang tajam, tanda yang jelas menuju ke airport tapi disimpan di dalam rumah? Tanda itu harus ada di sana supaya orang bisa melihat. Maka kalau saudara adalah tanda, orang harus melihat bagaimana kasih Kristus ada di dalam pernikahan saudara. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat dunia ini. Dan dia satu-satunya harapan manusia sekarang dan selamanya. Saudara, bagi orang-orang yang menikah, Yesuslah satu-satunya harapan. Bagi orang yang telah menikah dan di dalam kekacauan pernikahannya, Yesuslah satu-satunya harapan. Kita mungkin menjadi tanda bukan kepada orang-orang yang sekedar orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi pernikahan yang setia juga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan menikah. Menjadi tanda bagi orang-orang yang sedang bergumul dalam pernikahannya yang sulit. Karena Kristus tetap setia. Mereka tidak bisa melihat kasih Kristus dalam pernikahan mereka. Tapi ketika mereka melihat kesetiaan Jeffrey kepada Nalar, kesetiaan Nalar kepada Jeffrey, mereka diingatkan kembali. Kadang-kali firman Tuhan itu tidak harus dari mimbar, tapi dari suatu percakapan dengan pasangan-pasangan yang mengasihi Tuhan. Saudara, ketika kalian menghadapi kesulitan, saudara selalu siap menjadi tanda bahwa ketika saudara mengalami kelemahan dan pergumulan, saudara harus siap menjadi tanda bahwa saudara telah menerima Kristus, saudara telah menerima anugerah Kristus, sehingga kesulitan yang saudara alami bukanlah kesulitan yang paling besar. Karena kesulitan yang paling besar telah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib.
Dan kesulitan bukanlah alasan untuk berpisah. Kesulitan, tantangan, ancaman, dan gangguan adalah kesempatan untuk menjadi saksi bahwa Kristus tetap menyertai. Kristus terus menggandeng saudara melewati ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketika pasangan Kristen mengalami gangguan dan solusinya adalah cerai, maka mereka tidak menjadi tanda yang setia. Ketika pasangan Kristen mengalami kesulitan dan solusinya adalah terus berjalan bersama dengan Tuhan, mereka menjadi tanda, oh Tuhan menyertai mereka di dalam kesulitan mereka. Jadi Jeffrey dan Nalar, ingatlah selalu untuk hidup dalam pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, di atas kayu salib, Yesus telah menyelesaikan kesulitan yang paling besar, yaitu konsekuensi dosa. Bukan hanya bagi dosa Jeffrey dan Nalar, tapi bagi dosa kita semua yang ada di sini, maka itu dosa anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan pengampunan kepada Jeffrey dan Nalar, tapi kepada kita semua yang masih di luar Kristus. Tidak ada harapan selain di dalam Kristus. Kehidupan kesulitan mungkin akan terus berjalan, tapi kepada siapa? Menjaga ranjang pernikahan kalian tidak tercemar. Karena Tuhan akan menghakimi pezina yang amoral secara seksual. Jeffrey dan Nalar, kalian masing-masing mengakui bahwa kalian mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Dan ingatlah janji Tuhan yang setia. Dia akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa kami yang di sorga, kami mengangkat hati dan jiwa kami dalam ucapan syukur. Dalam namamu kami mencari wajahmu, agar seluruh berkat-Mu diam dalam kelimpahan atas Jeffrey dan Nalar yang mempersatukan kasih mereka hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kaulah ya Tuhan sumber hidupku. Pernikahan Kristen begitu jelas. Saudara diminta untuk menjadi tanda yang setia bagi dunia yang gelap ini. Saudara menjadi terang bagi dunia ini, sebagaimana Kristus menjadi sumber terang itu. Jeffrey dan Nalar berasal dari dua keluarga yang berbeda dan akan dipersatukan menjadi satu di hadapan Allah untuk membentuk suatu keluarga dan pemimpin spiritual, imam bagi keluarga, penyedia kebutuhan fisik, pelindung, dan pemelihara. Dengan Nalar sebagai istri yang tunduk, yang penuh kasih dan setia, melayani keluarga ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada Jeffrey dan Nalar. Jeffrey, apakah engkau akan mengambil Nalar menjadi istrimu untuk berbagi dengannya di dalam kelebihan dan di dalam kekurangan, di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kepastian maupun dalam kebimbangan, di dalam kekuatan maupun kelemahan, untuk memaafkan dan menguatkan dia, serta bersatu dengannya, sehingga kalian berdua dapat melayani Allah dan sesama selama kalian berdua hidup. Ya, siap. Ya, siap. Apakah kau Nalar akan mengambil Jeffrey sebagai suamimu
untuk berbagi dengannya di dalam kelebihan dan di dalam kekurangan, di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kepastian maupun dalam kebimbangan, di dalam kekuatan maupun kelemahan, untuk memaafkan, untuk menguatkan dia serta bersatu dengannya, sehingga kalian berdua dapat melayani Allah dan sesama kalian selama kalian berdua hidup. Ya, saya bersedia. Ya, saudara, karena mereka berdua menyatakan siap untuk berjanji demikian, maka kita akan mendengarkan janji mereka di hadapan Allah dan jemaat Tuhan. Silakan. Saya, Jafrai Kombongkila, mengambil engkau Nalar Irawati Tandauya menjadi istriku, dan saya berjanji di hadapan Allah dan para saksi ini untuk menjadi suami yang penuh kasih dan setia, untuk berbagi dengan engkau kasih yang mendalam yang timbul dari pengenalan akan Kristus, yang merupakan pusat dari persatuan kita, untuk berdiri di sampingmu melalui apapun yang datang dari tangan kasih-Nya, di dalam kelebihan maupun kekurangan, di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kepastian maupun dalam kebimbangan, di dalam kekuatan maupun kelemahan. Karena Allah telah membawa kita kepada dirinya sendiri dengan iman di dalam Yesus Kristus, maka aku berdiri di hadapannya bersamamu agar kita dapat bersama sebagai miliknya sampai dia memanggil kita kembali kepadanya. Saya, Nalar Irawati Tandauya, mengambil engkau, Jafrai Kombongkila, menjadi suamiku. Dan saya berjanji di hadapan Allah dan para saksi ini untuk menjadi istri yang penuh kasih dan setia, untuk berbagi dengan engkau kasih yang mendalam, yang timbul dari pengenalan akan Kristus, yang merupakan pusat dari persatuan kita, untuk berdiri di sampingmu melalui apapun yang datang dari tangan kasih-Nya, di dalam kelebihan maupun kekurangan, di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kepastian maupun dalam kebimbangan, di dalam kekuatan maupun kelemahan, karena Allah telah membawa kita kepada dirinya sendiri dengan iman di dalam Yesus Kristus, maka aku berdiri di hadapannya bersamamu agar kita dapat bersama sebagai miliknya sampai dia memanggil kita kembali kepadanya. Kemudian Allah akan memberikan memasangkan cincin kepada Jeffrey. Akhirnya cincin yang dipasangkan ini menjadi pengingat akan janji saudara. Di dalam cincin ini hanya lambang atas janji saudara. Tapi ketika saudara melihat cincin ini, ingatlah kepada apa yang saudara katakan pada hari ini. Kita akan mendoakan mereka. Mari bersatu dengan saya untuk mendoakan mereka. Kami menghadap Tuhan pada sore hari ini dan memohonkan berkat kepada kedua insan umat-Mu ini. Engkau yang menciptakan pernikahan sejak awal,
yang menjadikan pernikahan begitu kudus. Dan hari ini telah mempersatukan mereka, Jeffrey dan Nalar. Kiranya mereka, Jeffrey dan Nalar, boleh terus mengingat bahwa pernikahan yang Tuhan ciptakan ini adalah menjadi sebuah tanda bagi kasih Kristus di dalam dunia yang terus-menerus mengalami kegelapan. Kami mengucap syukur untuk janji. Kami berdoa agar mereka memiliki kesabaran ketika yang satu lalai terhadap yang lain, dan ingatkan mereka yang juga lalai terhadapmu, sehingga mereka boleh bergantung dan bergandengan tangan untuk terus hidup dalam Tuhan. Hamba juga berdoa, di tengah segala kesulitan hidup mereka, tantangan dalam pernikahan mereka, cukupkan air mata, cukupkan kesulitan dan kesakitan yang dapat mereka tanggung, sehingga mereka boleh melihat mereka terus membutuhkan pertolongan Kristus. Mereka boleh bergandengan tangan bergantung kepada Tuhan yang menolong mereka, yang menjaga pernikahan ini. Sampai juga mereka kebahagiaan, kecukupan senyum, dan keindahan pernikahan ini, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu setia menjaga mereka, sehingga mereka boleh terus melanjutkan pernikahan, melanjutkan kehidupan ini di dalam Tuhan. Teruslah menjaga mereka, Tuhan, sampai suatu hari ketika kehidupan ini berakhir, ketika matahari terbenam, ketika yang satu harus meletakkan tangan yang lain ke hadapan-Mu, Tuhan, mereka boleh terus saling bangga, mereka boleh terus saling mengasihi, dan mereka boleh terus mengucap syukur karena mereka telah menjadi saksi yang setia. Inilah permohonan kami, Tuhan, agar Tuhan memberkati pernikahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohonkan berkat ini. Amin. Dan Jeffrey dan Nalar telah setuju untuk dipersatukan di dalam pernikahan kudus ini di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Karenanya mereka telah mengucapkan janji ini. Sehingga dengan otoritas yang diberikan kepada saya sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa Jeffrey Kombongkila dan Nalar Tandubuya sah sebagai suami istri sesuai dengan tata cara Allah. Saudara-saudara, inilah Tuan dan Nyonya Kombongkila Tandawi. Ibu Nalar Kombongkila Tandawi sebagai satu keluarga yang tadi persatukan di hadapan Allah, mereka akan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan saudara sebagai